Yush, ketemu lagi bersama channel Andreas pakai Y yang selalu membahas tentang tips dan trik kerja di Jepang, hidup di Jepang, gimana caranya biar lebih hemat dan masih banyak lagi. Oke, jadi kali ini kita akan coba untuk belanja ya. Jadi kebetulan hari ini saya libur, sebenarnya stok belanja saya masih banyak, tapi sekalian kita akan coba kulik-kulik untuk tips dan trik agar belanja hemat di Jepang. Jadi sebenarnya kalau kita tahu tempat-tempat tertentu dan harga yang kapan murahnya itu, jadi kita bisa hemat hanya perlu mengeluarkan 1 juta rupiah, bahkan bisa nggak nyampe 1 juta. Jadi tetap pantengin ya dari awal sampai akhir, karena kita akan jelaskan sambil jalan sambil belanja beneran. Oke, langsung saja kita berangkat. Cus. Oke, meskipun cuacanya mendung ya, gerimis-gerimis mengundang, tapi kita masih tetap enak buat jalan di sini ya. Udaranya seger dingin. Kita berangkat menuju ke supermarket yang tadi saya bilang ya. Supermarket ini sangat unik, bukan ini ya. Ini tempat cukur rambut, harganya segituan. Nah, ini untuk supermarket yang akan kita tuju namanya Gyomu Supa ya, supermarket Gyomu. Itu tidak jauh dari tempat saya, cuma 5-7 menit. Nah, ini dia Gyomu Supa. Ini adalah rahasianya. Jadi kalau teman-teman ada yang berangkat ke Jepang, kerja di Jepang atau sekolah studi di Jepang, dan ada Gyomu Supa, supermarket Gyomu di dekat tempat tinggalnya, itu kalian beruntung banget. Nah, ini dia ya, Gyomu Supa. Tampak dari depannya seperti ini. Dia cuman nggak begitu besar, kecil sih sebenarnya. Cuman kalau dari arti katanya Gyomu Supa sendiri itu supermarket untuk industri atau untuk orang-orang yang jualan, untuk usaha ya. Jadi sebenarnya kayak tempat kulakan gitu, tapi bisa dibeli secara ecer, dan orang-orang biasa juga pada beli di sini karena murah banget. Bukan baju-baju itu tadi ya. Nah, ini dia baru supermarket Gyomu-nya ya. Oke, kita ambil keranjang dulu, dan kita ambil ini dorongan chart apalah namanya ini ya, kita bawa biar nggak berat, karena nanti kita beli kopi 1 liter dan lain sebagainya. Jadi ini sayur-sayuran yang ada di Jepang, harganya bisa dilihat sendiri ya, lumayan lebih mahal daripada Indonesia, tapi termasuk lebih murah dibandingkan dengan supermarket Jepang yang lain. Ini ya, daun bawang, ada daun bawang yang putih, ada yang hijau gitu ya. Nah, harganya kalau teman-teman bingung, tambahin aja nolnya 2. Padahal sekarang kurs yen ke rupiah itu 1 yennya sekitar 105 ya, segituan lah kalau kita tukar uang. Nah, ini pisang juga harganya sekitar 15 ribuan, isi 5 tuh. Jadi satu bijinya 3.000, murah banget. Nah, ini apel 158 yen, itu 15.000 17.000 satu biji. Ini ikan-ikanan ya, harganya juga tertera di sini. Salmon 60 ribuan ya. Ini gurita, unagi juga ada yang udah mateng. Nah, habis ini kita lihat nih, ada telur, harganya cuma 23.000, isi 10. Kalau untuk rate-nya Jepang termasuk murah ya. Jadi saya selalu beli ini. Kita ambil 1 ya. Saya selalu stok telur banyak di rumah. Ini juga goreng-gorengan juga ada. Jadi selain bahan mentah, bahan-bahan seperti susu dan lain sebagainya, ada juga yang sudah matang seperti ini. Dan harganya lebih murah.
daripada, apalagi kalau teman-teman di Jepang dan belanja bulanan di kayak Indomaret atau Alfamart Konbini ya, convenience store, itu sangat mahal sekali ya. Jangan sekali-sekali beli belanja bulanan di Konbini karena harganya bisa 2-3 kali lipat lebih mahal. Nah ini kayak bento-bento seperti ini kayaknya enak, tapi saya nggak pernah beli itu ya, karena lebih baik masak sendiri karena lebih murah, lebih hemat. Ini susu-susuan, susu yang biasa saya beli yang hijau ini, yang dari Hokkaido, itu sekitar 20 ribuan. Sekitar 1 liter ya, 900 ml sampai 1 liter. Nah ini untuk sayuran jus, seperti jus ya, jadi 100% terbuat dari sayuran. Minum 1 gelas saja itu bisa mencukupi kebutuhan sayuran kita selama 1 hari. Ini juga ada apel, jadi kopi. Jadi hidup di Jepang itu sebenarnya enak banget karena udah praktis semua ya. Tahu nggak kalian tentang kopi ini? Jadi sebenarnya kopi ini termasuk dijual di banyak supermarket di Jepang, dan ternyata produksi Indonesia ini dari Sumatera ya. Tadi coba di pause saja teman-teman kalau mau baca ya. Nah ini harga beras di Jepang sekitar 160-150 ribu, itu cuma dapat 5 kilo. Jadi rata-rata per kilonya 30-40 ribuan ya. Begitu. Ini juga kita nemu dorayaki ya, harganya 5 ribuan. Kayak gini yang suka lihat Doraemon. Nah, ada juga sayur-sayuran beku. Ini freezer teman-teman. Jadi semuanya dibekukan. Saya paling suka beli ginian karena praktis ya. Ini wasabi, bawang-bawangan dan lain sebagainya yang diparut gitu. Saya suka beli yang ini, bawang putih parut atau bawang putih giling ya. Ini juga ada daun bawang beku. Ini buat masak praktis banget, harganya cuma 18 ribuan. Spek itu tadi ya, 500 gram. Ini juga ada sayur horenso atau kayak bayam gitulah, bayamnya Jepang. Ini harganya 19-20 ribuan, setengah kilo juga. Brokoli juga ada. Ya harganya sekitar segituan ya, 17, 20, 18 ribu. Ada yang sayuran mix juga, jagung-jagungan. Jadi banyak ya, harganya termasuk murah banget. Dan ini ada juga nasi yang tinggal di microwave doang. Harganya 30 ribuan, dapat 3, isi 300 gram, itu gede ya. Ini juga ada yang 180 gram isi 5, harganya 45 ribuan. Ada tamanegi atau bawang bombay ya. Harganya segituan, 15 ribu. Ini banyak goreng-gorengan dan lain sebagainya. Jadi kayak apa ya, kayak di Superindo kalau di Indonesia ya. Cuman ini lebih murah. Maksudnya untuk kalangan di Jepang ya. Ayam-ayaman, ini ayam beku juga. Saya suka beli yang ini, yang pentung ini, karena harganya lebih murah daripada yang lain. Karena sayap di sini lebih mahal, 900-an yen. Ini cuma 580 yen. Itu ya. Nah ini yang moto ya, Tebasaki moto, yang pentungnya. Memang tulangnya banyak tapi gampang untuk makannya. Ada juga yang 2 kiloan kayak gini. Dan bumbu-bumbu di Jepang itu lengkap banget. Jadi kita masak itu tinggal tuang doang. Ini saya nemu sambal juga ya. Padahal selama ini saya susah nemu sambal. Ini 30-an ribu sambal yang bener-bener sambal ya. Karena stok sambal kayak Del Monte, Indofood saya udah mau habis. Ini ada mirin yang pasti non halal ya, mirin. Nah ini kuncinya ini, minyak daun bawang, minyak bawang putih, dan minyak ayam. Harganya memang 35-40 ribuan, tapi langsung enak kalau apapun dimasukin ini ya. Minyak daun bawang dan lain sebagainya. Nah ini untuk minyak untuk menggoreng. Buat di Jepang itu kalau kita kan pakai minyak goreng seperti itu ya. Ini minyak goreng dari canola ya, jadi canola oil, jadi kayak semacam bunga gitu. Saya cari yang minyak goreng seperti kita. Saya kurang tahu nama minyak goreng kita seperti apa, tapi ini aneh ya, canola. Dan ini ada juga garam,
Ajinomoto. Ini juga ada gaara sup. Nah, saya paling suka ini gaara sup itu dia kaldu dari ayam tapi nggak kayak micin ya. Jadi bener-bener yang ayam direbus lama 8 jam dan kaldunya itu tadi dipakai. Jadi kalau itu tadi dipakai buat apa-apa enak. Dan ini ada juga dasi-dasian ya. Ini dasi itu tadi adalah kaldu-kalduan ya. Ini ada juga cup-cup ramen instan, ada bakpao ini isi 5 dan lain sebagainya. Ada gyoza-gyozan ya, ini dari daging babi isinya. Nah, ini paling kesukaan saya nih, siomay atau apa ya namanya ya. Tapi saya selalu makan ini buat sarapan tiap pagi, cuman 5 atau 4 biji udah kenyang. Itu kayak semacam siomay tapi enak banget, tinggal di microwave doang, harganya cuma 16.000, isi 10. Nah, ini ada banyak-banyak yang lain, kayak katsu-katsuan, karage gitu. Nah, ini maguro katsu ya. Ini ada juga ika atau cumi-cumi, ika ring fry. Ada banyak yang lain, ada ebi fry, ada ramen-ramenan lagi, banyak banget. Cuman kalau cup ramen seperti ini kayaknya kurang sehat banget, makanya saya nggak terlalu beli. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini minuman-minuman juga ada. Ini juga kayak nasi goreng yang dibukukan ya. Jadi kare rice, dry kare. Ini ada chicken rice juga, tinggal kita microwave atau kita oseng sedikit saja udah enak ya. Jadi praktis banget. Ini mie-mian lagi, banyak banget ya. Nah, karena ini juga impor dari luar ya. Ini ada omurice, harganya cuma 20 ribuan, tapi saya selalu beli sendiri, masak sendiri agar lebih murah ya. Ini nih yang agak aneh nih. Ini ote-ote ya kalau di Indonesia, kakiage bahasa Jepangnya. Tapi harganya ini isi 5, harganya 30 ribu. Jadi satu bijinya berapa tuh? 6 ribu rupiah, mahal banget. Ini minuman-minuman. Oke, ada rumput laut juga, isi 8, hampir 27 ribu. Ini hampir 50 ribu, gede banget buat sushi ya, buat maki sushi. Ya, banyak banget bumbu-bumbu. Nah, ini juga salah satu rekomendasi saya kalau di Jepang ya, beli niniko atau bawang putih yang udah parutan kayak gini. Jadi udah bawang putihnya udah kayak selai gitu. Daripada beli bawang putih mahal banget. Ini kare-karean, harganya tinggal tambah nolnya 2 aja ya biar gampang. Dan ini ocha perlu diketahui juga ya, teh di Jepang itu tidak manis sama sekali, 0 gula. Nah, ini juga spaghetti-spaghettian, saya udah beli 1 ini. Cuman kalau di sini saus spagettinya itu isi rata-rata tomat semua nih. Nih, rasanya tuh kayak terlalu manis kecut gitu, saya kurang suka. Oke, ini air putih di Jepang 2 liter ya, saya selalu beli ini. Harganya 6 ribuan, 6.500-an. Sekarang saya masih belum biasa minum air keran ya, aneh gitu rasanya, jadi masih beli. Ini Fanta, Coca-Cola yang unik-unik, orange, grape. Ada yang tahu ini Ramune. Ya, ada Nescafe kopi juga ternyata ya. Di sini di Jepang, saya pernah beli ini dan lumayan enak rasanya. Kita coba lihat harganya, 99 ribuan ya, 9.500-an. 10.000. Oh, ini untuk ocha-ochanya di sini. Nah, ini salah satu tips juga ya, teman-teman, beli freezer bag kayak gini ya, kayak plastik, kantong plastik yang ada zipnya. Jadi kita tinggal masukkan makanan ke dalam kantong ini, harganya cuma 10.000 sih, 25, dan kita taruh freezer.
kalau makan tinggal di microwave doang. Ini jadi kayak itu tadi ya, kantong tadi itu penting banget. Karena kalau misal kita masak nasi pun kita juga bisa bekukan, masukkan ke freezer bag tadi, dibekukan, kita bisa stok buat seminggu. Nah, gitu. Jadi tips hematnya juga kita masak beras, masak nasi yang banyak, bekukan juga, tinggal dibagi satu porsi pakai kantong tadi. Dan kalau mau makan tinggal microwave doang, karena microwave di sini udah canggih-canggih ya. Oke, ini juga minuman-minuman di Jepang. Ini roti, harganya sekitar itu ya 10 ribuan. Ini juga roti-roti tawar 15-19 ribu. Nah, ini kasirnya seperti ini, teman-teman bisa lihat pada antri semua ya. Ini roti-roti dari daging babi ya, hati-hati ya teman-teman yang muslim, karena banyak banget kandungan-kandungan yang yang tidak halal. Ini es krim potongan 4 waribiki ya, itu 40%. Kenapa? Karena lagi musimnya mau musim dingin, jadi es krim nggak laku ya, sampai di diskon 40%. Nah, ini ada KitKat harganya sekitar 25.000. Jadi kalau teman-teman yang dibawain oleh-oleh dari temennya yang habis dari Jepang, nah harganya segituan ya. Ini juga ada di minimarket di Indonesia. Di sini harganya itu tadi ya 25 ribuan. Ini yakisoba, saya nggak rekomendasikan, nggak enak banget ini ya, jangan beli. Ini kayak Pocari Sweat, apalah itu namanya. Saya belum pernah beli. Ini vitamin-vitaminan, harganya 15.000. Oh, ini matcha, saya pernah beli tapi kurang cocok. Ini ocha-ochahan ya. Orang Jepang suka minum ocha daripada air putih, dibawa kemana-mana di dalam tas gitu ya. Cuman saya kurang cocok juga karena rasanya agak pahit-pahit gitu, belum terbiasa, mending air putih. Nah, ini katsuobushi, hanakatsuo yang dipakai buat takoyaki, yang ditaburkan di atas takoyaki itu. Nah, ternyata ada produk Indonesia ya. Ini ada Roma, keren banget, bisa go internasional kayak gini. Harganya sekitar 15 ribuan. Malkis Roma ini ya. Kemarin pernah ada mie gelas juga, tapi sekarang lagi kosong kayaknya. Ini shoyu yang kita pakai buat masak, saya juga punya di rumah. Honsuyu. Oke, ini juga saya beli di rumah. Teman-teman juga mending beli buat oseng-oseng sayuran. Ini katsu ya, tonkatsu, saus katsu. Kalau teman-teman tadi beli katsu yang udah bekuan tadi, tinggal tuang itu sausnya. Nah, ini oyster sauce, saus tiram. Nah, ini lebih aman ya, saus tiram kayak gini, daripada teman-teman beli bumbu-bumbu Jepang yang belum tentu rasanya cocok di lidah kita. Tapi kalau ini cocok banget nih, ini saya rekomendasi. Ini apa ini ya? Ini kayak makanan juga, bumbu-bumbu yang praktis. Nah, ini tahu ya, tofu kalau di Jepang. Harganya 4.000 sekotak gini, murah banget kan? 4.000, 5.000, ambil satu nggak ya? Ada beberapa tipe, harganya mirip-mirip sama. Oh, ternyata yang warna hijau itu yang tahunya yang lebih padat ya, karena tahu Jepang itu terlalu lembek, saya nggak suka. Jadi saya ambil yang padat tadi ya. Ini juga cincangan, potongan bawang putih dan lain sebagainya. Beli yang itu tadi karena gede ya. Ini saya beli yang susu yang warna hijau ini dari Hokkaido, rasanya juga susu banget, enak. Harganya 20 ribuan. Ini yang paling enak sih, tapi harganya mahal. Saya udah pernah coba dan emang beneran enak. Ini Oishi Gyunyu ya. Nah, ini yang tadi sayuran yang langsung diminum. Ada juga yang sayur campur buah ya, tapi saya lebih suka sayur pure 100%. Oke, ini smoked chicken ya. Saya pakai ini kalau buat bikin ramen, jadi buat topping.
kita buat dari kaldu-kaldu tadi, tinggal kasih ini tadi, rasanya enak banget. Ini onigiri harganya cuma 50-an yen. Padahal kalau teman-teman ke kombini itu harganya 150 yen, jadi 3 kali lipat. Ini bento-bentoan, ini bacon, bacon ya kalau di sini ngomongnya bacon. Biasanya orang Jepang suka sarapan pakai bacon itu. Nggak tahu penyebutannya bener apa enggak. Tapi orang Jepang cuman pakai telur sama bacon 2 biji gitu aja sarapannya. Ini ada chicken katsu, harganya 50-60 ribuan. Ini daging babi yang di katsu juga, harganya juga 50 ribuan. Nah ini praktis kayak gini, tinggal digoreng doang, kasih saus katsu, pakai nasi, udah beres. Harganya ini juga ada karage, saya punya tapi nggak enak banget yang ini. Harganya 60-70 ribu tapi nggak enak ini ya, jangan beli. Ini juga meatball, ini bilangnya meatball, saya kira kayak bakso ya, tapi ternyata rasa tepung banget nih. 35 ribu, jangan beli ini ya. Dan ini ada Hamburg ya, bacanya seperti itu mungkin. Jadi kalau Hamburg ini kesukaan orang Jepang, anak-anak apalagi ya. Di film-film Jepang itu sering banget anak kecil minta Hamburg ke orang tuanya, jadi dibuatkan jadi kayak gilingan daging yang dicampur dengan bahan-bahan lain. Ini daging sapi. Jadi saya lebih suka atau lebih sering belinya yang frozen gini ya. Harganya 100 ribu, 50 ribu. Karena lebih murah daripada yang masih fresh. Kalau menurut saya rasanya masih sama-sama aja. Karena kita mau berhemat ya di Jepang. Jadi lebih prefer beli yang freezeran gini, yang frozen. Ini juga kemarin saya beli yang ini. Dia kotak-kotak gitu, saya buat coba bikin rawon empal gitu ya. Jadi harganya 70 ribu setengah kilo, dan kurang cocok ternyata kalau kita goreng karena empuk banget dia, nggak ada perlawanan kayak empal di Indonesia. Ini daging B2 ya, harganya sekitar segini 80 ribu. Daging-daging seperti ini enak banget, praktis. Jadi kita tinggal oseng, kasih bumbu, kasih saus honsuyu tadi, atau oyster sauce, atau saus tiram dan lain sebagainya, kasih sayur, udah beres. Tinggal kasih nasi ya. Begitu. Ini juga ada perbentoan, harganya murah banget, 298 yen, segitu banyaknya ya, 30 ribuan. Udah dapat bento kayak gini di Jepang itu udah keren ya. Kalau beli di kombini ini harganya pasti 500, 600 atau 50, 70, 60 ribuan ya, mahal. Di sini harganya cuman separuhan harga. Dan ini ada takoyaki 25.000, ada diskonnya lagi ya. Itu tadi 20%, ada diskon 50 yen. Nah, ini ada sushi-sushian 40.000 udah dapat kayak gini. Dan sama-sama freshnya ya, rasanya nggak kalah dengan sushi teh yang ada di Indonesia, atau washoku sato yang sushinya juga fresh banget ya. Ini daging-dagingan, ini daging yang seger, jadi harganya lebih mahal memang. Nggak sampai setengah kilo, tapi harganya lebih dari itu yang frozen tadi. Ada juga yang udah dibumbui kayak gini, kita tinggal oseng aja. Jadi udah. Ini ada stick juga, yang suka makan stick harganya segituan ya, 100-150 ribu. Ini buah-buah tomat, daun bawang putih ya, harganya 10.000 dapat 3 biji doang. Ini 200.000 segini ya, satu kantong gini 200.000. Jadi saya nggak menyarankan untuk beli ini 20.000 cuman sebiji atau satu gepok gini doang. Aduh. Jadi mending beli yang botolan tadi ya, yang udah diparut atau udah digiling. Bawang putih giling lebih murah. Ini terong
20.000 isi 3 doang gini. Ini bawang merah atau enggak ya saya kurang tahu, tapi gede banget. Cuman ini doang bawang merah yang ada di Jepang yang saya lihat. Nggak ada seperti bawang merah yang di Indonesia ya, makanya kurang sedap kalau di Jepang. Nah ini cabe. Saya nyari cabe merah, cabe rawit itu susah banget adanya yang kayak gitu-gitu tadi ya. Ini jeruk, lemon, anggur hijau. Nah kita sudah mau bayar nih. Ini lagi pada antri. Kasirnya seperti ini ya. Jadi kayak kita bayar dulu. Kita belinya dikit banget kali ini, paling cuman 100 ribuan atau 1000 yen, lebih dikit lah kayaknya. Biasanya sekali saya belanja itu 200 atau 300 ribuan seminggu sekali. Jadi sebulan itu ya kadang nggak nyampe 1 juta, kadang 1 juta pas, kadang lebih dikit. Kalau seminggu 200-an ribu itu cuma 800 ribu sebulan ya. Bisa buat sebulan. Karena sekarang udah mulai merdeka finansial saya, jadi udah beli-beli yang lain. Yang apa? Kayak beli apa minuman, kopi dan lain sebagainya. Kalau dulu nasi dan apa ya? Lauk-lauk pauk yang utama doang. Nah, ini 1000 berapa nih? 1145 yen. Saya selalu bawa kantong ajaib ini. Dia kecil banget tapi ternyata di dalamnya bisa kita keluarkan kayak gini, jadi kayak kantong belanja gede ya. Jadi nggak perlu bawa banyak-banyak. Oke, kita udah masukkan semua. Kita balikin dulu nih keranjangnya, trolinya juga, troli belanja ya. Oke, kita udah selesai belanja. Jadi itu tadi tipsnya adalah teman-teman, kalian cari Gyomu Supa atau supermarket Gyomu di dekat tempat kalian, apartemen kalian di Jepang nanti ya. Jadi kalau yang mau berangkat ke Jepang sekarang udah ancang-ancang nih, apartemen saya di mana, dan cari sekitar situ apakah ada Gyomu Supa atau tidak. Karena harganya memang beda jauh ya. Ini hari biasanya juga ramai banget sampai kehabisan stok juga ya di sini ya. Begitu, dan kalau bisa belinya yang warna kuning, kayak itu tadi price tag-nya itu yang warna kuning. Biasanya seasonal, hari-hari tertentu juga produk ini lebih murah gitu-gitu ya. Dan kalau bisa belanjanya malam, sekitar jam 8, jam 7, jam 8-an lah. Karena dia tutupnya jam 9 malam di tempat saya ini. Sebelum tutup biasanya diskon juga gede-gedean, apalagi yang makanan cepat saji tadi ya. Oke, ini juga vending mesin. Kita lihat, saya nggak pernah beli vending mesin karena harganya pasti lebih mahal. Tuh lihat, ini tadi kalau di Gyomu Supa pasti cuma 80-an yen ya. Jadi selisih 5.000-4.000 rupiah, lumayan. Oke gitu. Nah di Jepang itu teman-teman ternyata banyak tempat parkir otomatis kayak gini. Ini di pinggir jalan pas, coba kita lihat ya. Jadi ada mesinnya seperti ini. Nah ini juga tempat-tempat toko-toko ya di Jepang ya. Kita tunggu dulu lampu merah. Ini toko buku. Nah ini dia tempat parkir ya. Jadi dikit-dikit ada tempat parkir yang otomatis, tapi mahal banget ya tadi ya, 500 yen itu cuman berapa menit, berapa puluh menit gitu ya, berapa jam, 50.000 ya, mahal banget. Oke, ini suasana sore hari menuju ke apartemen saya, jadi kita pulang ya. Oke, kode dulu, kita buka, akhirnya kita balik. Jadi begitu teman-teman. Jadi tipsnya sebenarnya Gyomu Supa itu adalah kuncinya.
Dan ada beberapa supermarket lain seperti Izumiya dan lain sebagainya, kita bahas di next video ya. Jadi tips yang kali ini yang utamanya adalah supermarket ini Gyomusupa ya. Dan belinya yang freezer yang beku-beku, beli beras, udah cukup deh. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi beli beras yang 5 kilo itu saya cukup buat 1 bulan biasanya. Ya 150 ribuan. Kalau nggak cukup ya beli 10 kilo ya, 300 ribu. Lauk-lauknya tadi kita bisa beli ayam yang sekilonya sekitar 500 yen, 600 yen atau 70 ribuan. Itu kita bisa hidup buat sebulan, itu masih sisa-sisa ya. 1 juta itu masih bisa ternyata. Padahal awalnya saya kira di Jepang itu sekali 1 bulan menghabiskan 3 juta sampai 5 juta rupiah untuk belanja. Tapi ternyata bisa kita tekan. Yep, 1 jutaan lah. Tapi kan masih ada pengeluaran yang lain ya, seperti internet, apartemen ini juga, dan biaya transportasi. Dan kalau misal kita jajan atau makan di luar, makan di luar itu sekitar 100 ribuan kalau di Jepang ya, 1000 yen sekali makan, bisa sampai 100 sampai 150 ribu. Itu yang harga yang udah murah, yang standar lah ya. Jadi mending masak sendiri. Jadi kalau kita makan di luar 10 kali udah kayak jatah bulanan kita buat belanja, begitu. Oke, jadi Gyomusupa ya teman-teman ya, ingat itu supermarket ajaib. Dia itu buat kulakan sebenarnya, tapi bisa dibeli secara ecer, begitu. Kita nanti lanjutkan dengan tips-tips yang lain, tempat-tempat yang lain, tips makan juga dan lain sebagainya. Tetap stay tune, pantengin aja di channel kita. Memang saya jarang upload karena memang masih awal berangkat, hidup di Jepang ini masih baru-baru, belum stabil. Bentar lagi kalau sudah stabil kita akan lebih banyak untuk upload video. Oke, ketemu lagi di next time. Goodbye. Jane.